Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisbi Miftahul Janah, NPM 190401-2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan melalui kata-kata, perkataan, baik lisan ataupun vokal maupun tulisan. Komunikasi verbal ialah suatu bentuk kegiatan percakapan atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis. Pengertian lain dari komunikasi verbal ialah suatu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara tertulis ataupun lisan. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, yakni suatu proses komunikasi atau penyampaian pesan maupun informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu ucapan atau kata-kata. Akan tetapi, caranya menggunakan gerakan atau isyarat. Komunikasi nonverbal banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini hampir secara otomatis tidak digunakan setiap hari. Sebab komunikasi nonverbal ini mempunyai sifat yang tetap dan selalu ada. Pada komunikasi nonverbal ini terbilang sangat jujur dalam mengungkapkan apa-apa yang akan diungkapkannya. Sebab komunikasi ini terjadi secara spontan. Ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan secara lisan, bicara atau tulisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi yang seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama, disampaikan dengan menggunakan isyarat atau gestur, gerak-gerik, postur, pembahasan, kinesik, penampilan fisik, ruang, jarak, waktu, konsumer produk, dan artefak. Yang kedua, proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, untuk mengartikulasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan manusia. Yang kedua, untuk membina hubungan yang baik antara sesama manusia. Yang ketiga, untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita. Yang keempat, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan. Fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Misalnya, setelah mengatakan penolakan, saya menggelengkan kepala. Yang kedua, substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, tanpa sepatah kata pun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-anggukan kepala. Yang ketiga, kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, misalnya Anda memuji prestasi teman dengan mencibirkan bibirnya, seraya berkata, hebat, kau memang hebat. Yang kelima, komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya, air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Yang keenam, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Contoh komunikasi verbal. Yang pertama, melakukan percakapan secara langsung bertatap muka. Yang kedua, mendengarkan berita atau cerita baik secara langsung ataupun melalui media. Yang ketiga, melakukan panggilan lewat telepon. Yang keempat, interaksi guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa saat mengajar. Yang kelima, aktivitas jual beli antara penjual dan pembeli. Yang selanjutnya, contoh komunikasi nonverbal.
Yang pertama, bahasa tubuh. Seperti bersalaman, sentuhan, anggukan kepala, dan lain-lain. Yang kedua, ekspresi wajah seperti senyum, tertawa, mengkerut, dan lain-lain. Yang ketiga, simbol-simbol atau lambang-lambang seperti pakaian seragam yang menunjukkan identitas si pemakai.